Pernah dengar soal Laut Selatan Jawa? Di balik keindahannya yang kelihatannya tenang, ternyata ada kekuatan raksasa yang tersembunyi di dasarnya. Nah, tempat ini bukan cuma melahirkan legenda yang kita kenal, tapi juga menyimpan ancaman geologis yang, sangat nyata. Jadi, kali ini kita bakal coba bongkar semuanya, dari mitos kuno sampai ancaman modern di Palung Jawa. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas. Kita mulai dari mitos penguasa Laut Selatan, terus kita intip rahasia di dasar samudra. Setelah itu, kita lihat soal ancaman tsunami setinggi 20 meter dan kenapa kita cuma punya waktu sekitar 20 menit buat bertahan. Terakhir, kita bakal lihat gimana sains dan kearifan lokal ternyata ngasih satu pesan yang sama. Yuk, langsung aja. Oke, kita mulai dari bagian pertama, mitos penguasa Laut Selatan. Ini soal cerita tentang kekuatan, rasa hormat, dan laut yang, memang berbahaya. Nah, ini dia. Sejak zaman dahulu, masyarakat pesisir selatan Jawa percaya bahwa ini bukanlah laut biasa. Sebuah kekuatan besar menguasainya, yang dikenal dalam cerita sebagai Nyi Roro Kidul. Kita semua pasti pernah dengar kan legenda ini, cerita soal kekuatan dahsyat yang menuntut rasa hormat. Makanya ada mitos soal larangan pakai baju hijau, ada berbagai ritual. Intinya, pesannya tuh selalu sama. Jangan sekali-sekali meremehkan laut ini. Dan ternyata, legenda dan sains, keduanya itu menunjuk ke satu kebenaran yang sama. Laut Selatan itu memang luar biasa kuat. Jadi bisa dibilang, cerita-cerita kuno ini tuh semacam cara orang dulu buat memahami dan ngasih tahu turun-temurun soal bahaya yang nyata banget. Bahaya yang sekarang bisa kita jelasin pakai ilmu pengetahuan. Oke, sekarang ayo kita geser dari mitos. Kita coba kupas lapisannya. Di baliknya, ada apa sih? Ternyata, ada mesin geologis raksasa yang jadi sumber kekuatan sebenarnya dari Laut Selatan. Kita sebut Palung Jawa. Jadi, apa itu zona subduksi? Gampangnya gini, ini adalah tempat di mana dua lempeng tektonik raksasa di bumi itu tabrakan. Nah, salah satunya nyelip ke bawah lempeng yang lain. Proses ini selama ratusan tahun, terus-terusan ngebangun tekanan yang luar biasa besar. Dan Palung Jawa, itu dia, zona subduksi raksasa tempat lempeng Indo-Australia terus-terusan nyelam ke bawah lempeng Eurasia. Proses inilah sumber dari semua potensi bencana di sana. Kelihatannya pelan banget ya, cuma 5-7 cm per tahun. Kecepatan lempeng Indo-Australia ini mendorong ke bawah lempeng Eurasia. Tapi, walau pelan, ini terjadi tanpa henti setiap tahun selama ratusan tahun. Coba deh bayangin, energi yang numpuk itu segede apa? Ini tuh kayak pegas raksasa yang kita tekan terus-menerus. Suatu saat pasti akan lepas. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau semua energi yang tersimpan itu akhirnya lepas? Disinilah kita ngomongin soal ancaman tsunami 20 meter. Ancaman yang tadinya cuma bayangan, jadi sangat nyata. Para ilmuwan memperkirakan pelepasan energi di zona ini bisa memicu gempa dengan kekuatan magnitudo 9.0. Angka ini bukan main-main loh, ini bukan gempa biasa. Ini yang disebut gempa megatrust, salah satu jenis gempa paling dahsyat yang bisa terjadi di planet kita. Dan kalau gempa sebesar itu terjadi di dasar laut, coba bayangkan air yang kedorong ke atas. Jumlahnya itu luar biasa banyak. Hasilnya, tsunami. Potensi tingginya bisa lebih dari 20 meter. Biar gampang ngebayanginnya, itu setara dengan gedung 7 lantai. Ya, gedung 7 lantai yang bergerak cepat banget ke arah pantai. Terus, wilayah mana aja yang paling rentan? Nah ini beberapa di antaranya. Cilacap, Kebumen, Purworejo, Bantul, sampai Pacitan. Kenapa mereka? Karena wilayah-wilayah padat penduduk ini posisinya berhadapan langsung dengan sumber gempa dan pantainya cenderung landai. Ini bikin gelombang tsunami bisa masuk jauh ke daratan tanpa hambatan berarti. Nah, ini bagian paling penting, paling krusial buat siapapun yang tinggal atau lagi ada di pesisir selatan. Kita sekarang masuk ke bagian, hanya 20 menit untuk bertahan. Ini soal jendela waktu kritis antara gempa dan datangnya gelombang. Jadi, kalau amit-amit gempa megatrust itu benar-benar terjadi, pertanyaan paling pentingnya adalah, kita punya waktu berapa lama sih sebelum tsunami-nya datang? Jawabannya, cuma sekitar 20-30 menit. Iya, cuma segitu. Waktu yang kita punya buat lari, buat evakuasi. Jadi ingat ini baik-baik ya, gempa kuat yang guncangannya lama itu adalah peringatan dini dari alam yang paling jelas. Jangan nunggu sirine, jangan nunggu pengumuman resmi. Begitu guncangan besar berhenti, detik itu juga
langsung lari cari tempat yang lebih tinggi. Itulah satu-satunya cara buat selamat. Oke, jadi setelah kita bahas dari sisi mitos dan sisi sains, ternyata keduanya nyambung. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana sains dan kearifan lokal ternyata punya satu pesan yang sama. Intinya begini, mau diceritain lewat legenda Nyi Roro Kidul atau dijelaskan pakai data pergerakan lempeng tektonik, pesannya tuh sama persis. Laut Selatan itu adalah tempat dengan kekuatan dahsyat yang menuntut rasa hormat dan kesiapsiagaan kita. Kearifan lokal itu ternyata adalah bentuk kesadaran bencana yang diwariskan turun-temurun. Dan sekarang, sains memberikan penjelasan ilmiah di baliknya. Jadi, pada akhirnya semua ini mengerucut ke satu pertanyaan. Pertanyaannya tuh bukan lagi seberapa dalam palung Jawa, tapi seberapa siapkah kita? Semua informasi, semua data, semua cerita ini sekarang udah ada di tangan kita semua. Tinggal pertanyaannya, mau kita apakan pengetahuan ini?